Hai hai hai, welcome back to my channel Rantication. Seperti biasa, hari ini aku bakal ngupas lagi soal self love, menerima diri sendiri. Stay tune terus ya. Ngomongin soal menerima diri sendiri, aku jadi ingat kejadian di mana aku ngerasa kurang cukup. Kayaknya kalau aku cantik, aku bakal banyak orang yang suka. Kayaknya kalau aku langsing, gak akan ada deh orang yang mengejat aku. Terus kayaknya kalau aku pintar, aku punya jabatan, kayaknya bakal banyak deh orang yang hormatin aku. Dan kayaknya kalau aku kaya, bakal banyak orang yang segan sama aku. But you have to know, semakin aku kejar semua itu, semakin aku capek, semakin aku lelah, dan semakin aku not enough. Capek loh ngejar validasi orang lain. Capek banget. Ngerasa itu bukan jati diri kamu sendiri. Kamu itu ngerasa pengen dilihat sempurna sama orang lain. Tanpa kamu pikir lagi bahwa kamu tuh punya value. Please. Satu lagi, jangan bandingkan diri kamu dengan orang lain. Apalagi di generasi Gen Z ini ya. Yang seumuran sama kita, ada yang udah nikah, udah punya anak, udah sukses dengan karirnya, udah yang ada ke luar negeri jalan-jalan. Sedangkan aku sendiri lagi di tahap leha-leha, diem di kamar, gini-gini aja. Dan itu tuh malah semakin menghukum diri kita sendiri untuk tidak maju dan selalu nontonin orang lain tanpa melihat fokus ke diri sendiri. Coba deh pelan-pelan, kamu fokus sama diri kamu sendiri. Karena hidup itu bukan untuk berlomba-lomba. Kita itu punya kekuatan tersendiri, punya kelebihan tersendiri. Dan kita bisa untuk mewujudkan hal tersebut dengan kita fokus dengan goals kita. Dan berhentilah untuk melihat timeline orang lain sebagai standar hidup kamu. Please, jangan. Kamu punya value. Katakan kamu punya value. Katakan kamu punya value. Ketika kamu capek, ketika kamu lelah, ketika kamu ingin menangis, so, gak apa-apa. Kamu menangislah. Kamu bersedihlah. Jangan sampai kamu pakai topeng. Aku punya cerita sedikit ini. Aku ketika lagi sedih, lagi galau, pengen nangis gitu. Aku tuh selalu bercermin. Entah itu di kamar aku, entah itu aku sedang bermotoran terus aku lihat spion aku sendiri dan lihat wajah aku sendiri. Bukan berarti aku gila ya, tapi ini tuh cara aku bisa mengontrol emosi aku, cara aku bisa mengontrol jalan pikir aku. Kamu lihat muka kamu, tatap muka kamu. Hai Kay, kamu cantik ya ternyata. Tapi kok kamu kelihatan sedih ya? Tapi kok kamu kelihatan sedang menangis ya? Nah itu kamu tuh gak bisa bohong ke diri sendiri. Kamu kalau sedih gak apa-apa, sedih aja, nangis aja, gak apa-apa, yuk nangis yuk, sekarang nangis, kamu keluarin. Nah disitu posisi aku tuh nangis, aku nangis. Setelah itu aku bilang lagi, oke, stop ya, udah kan nangisnya, udah, gak usah nangis lagi. Sekarang kamu sebutin apa sih masalah kamu, apa sih yang membuat kamu itu nangis. Contoh, patah hati, atau capek kerja, atau lagi ribut sama orang, atau lagi tidak baik-baik aja dalam pekerjaan atau hal lainnya gitu ya. Nah terus kamu jelasin permasalahannya apa, ininya apa, kendalanya. Nanti setelah itu aku bilang lagi, oh gitu ya, ya udah sekarang berarti kamu harus selesain satu persatu. Kamu punya value, kamu harus fokus lagi ke goals kamu. Jangan sampai kesedihan ini menjadi halangan untuk kamu fokus dan konsisten lagi sama goals kamu. Yuk, singkirkan dulu galaunya, singkirkan dulu tangisan kamu. Sekarang kita fokus lagi sama goals kamu. Semangat ya.
Jangan sedih lama-lama. Aku tuh yakin kamu tuh bisa. Nah, itu tuh menjadikan aku tuh makin bersemangat lagi ketika aku ditak dengan diri aku sendiri. Bukan orang gila ya, tapi itu cara aku eh untuk mengontrol emosional aku sendiri. Dan tahu nggak sih, tanpa sadari, aku tuh mengucapkan afirmasi positif ke dalam diri aku pribadi. Yang tadinya aku menangis, yang tadinya aku sedih, tiba-tiba aku ngerasa ada kekuatan yang membangunkan aku untuk bangkit lagi. Dan itu ada hal yang baik menurut aku. Yuk pelan-pelan kita fokus jadi diri sendiri. Karena ketika kita sudah damai dengan diri sendiri, kita tuh bakal sadar. Kita tuh akan sadar bahwa kita tuh gak perlu capek-capek cari validasi dari orang lain untuk terlihat sempurna. Yang tepat akan datang sendiri. Orang yang menghargai diri kamu akan ngerti value kamu tanpa kamu harus bercerita, tanpa kamu harus menjelaskan. Seperti itu. Semangat!